Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Rina Widya. Nah, di sini aku akan ngejelasin materi mengenai NAT atau Network Address Translation. Oke. Langsung saja kita ke materi. Nah, teman-teman, jadi di sini ada penjelasan mengenai NAT atau pengertian ya. NAT itu atau bisa juga NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Nah, jadi NAT ini adalah sebuah teknik yang digunakan oleh router untuk mengubah alamat IP dari satu jaringan ke jaringan lain. Biasanya dari IP private menjadi IP public atau sebaliknya. Nah, tujuan dari NAT ini, tujuan utamanya itu adalah agar perangkat di jaringan lokal atau LAN dapat berkomunikasi dengan internet menggunakan satu atau beberapa alamat IP public. Nah, jadi pengertian singkatnya itu kayak NAT itu adalah sebuah teknologi yang mengubah alamat IP agar perangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain, terutama seperti internet. Nah, contoh sederhananya tuh kayak di rumah kalian nih, misalnya ada 5 perangkat, ada HP, laptop, PC, dan lain-lain yang memiliki IP private. Nah, saat semuanya mengakses internet, router akan menggunakan NAT sehingga kelima perangkat tersebut dapat berbagi satu IP public yang diberikan oleh ISP. Nah, mungkin gitu penjelasannya. Lalu di sini ada fungsi dari NAT. Nah, untuk fungsi NAT itu pertama, untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet, lalu menghemat penggunaan alamat IPv4 public, juga bisa untuk menyembunyikan alamat IP private dari jaringan luar sehingga jaringan tuh lebih aman. Nah, terakhir itu untuk memungkinkan ya banyak perangkat berbagi satu IP public. Nah, fungsi dari NAT itu seperti ini. Lalu, di sini ada tipe NAT. Nah, tipe NAT itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama di sini ada static NAT. Untuk static NAT ini adalah misalnya satu IP private dipasangkan dengan satu IP public secara tetap. Misalnya 1:1. Nah, biasanya digunakan untuk server yang harus selalu dapat diakses dari internet. Contohnya, IP private-nya yaitu 192.168.1.10. Nah, dipublikan menjadi 203.0.113 dan titik 10. Nah, ini ada contoh perbedaan untuk IP private dan IP public. Lanjut, di sini ada yang kedua ada dynamic NAT. Nah, untuk dynamic NAT ini adalah router memilih satu IP public dari kumpulan atau pool IP public. Nah, jika semua IP public sedang digunakan, otomatis perangkat lain itu harus menunggu sampai IP public itu selesai digunakan. Contoh IP public yaitu 203.0.113.10, lalu 203.0.13.11, dan yang terakhir ada 203.0.113.12. Nah, mungkin ini adalah contoh pool IP public ya.
Lalu yang ketiga ada PAT atau Port Address Translation. Bisa juga disebut dengan nama lain NAT overload. Nah, untuk tipe yang ketiga ini, yaitu banyak IP private menggunakan satu IP public. Terus router membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor portnya. Nah, ini adalah jenis NAT yang paling banyak digunakan di rumah, di sekolah, dan perkantoran. Nah, jadi yang paling banyak digunakan itu adalah jenis Port Address Translation atau NAT overload. Nah, di sini ada contoh IP private dan IP publiknya. Contoh pertama itu di PC1, yaitu 192.168.1.2 dengan port 501. Lalu ada PC2, itu 192.168.1.3, nomor portnya 502. Yang ketiga ada 192.168.1.4, port 503. Nah, lalu ini tuh IP private. Nah, kalau yang ini itu IP public. Nah, untuk IP public itu ada 203.0.113.10 port 501. Untuk portnya itu sama, tapi yang beda kalau yang IP public itu kayak gini. Nah, untuk ini IP private, ini IP public ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekian aja penjelasan materi mengenai NAT. Di sini aku akan mencoba untuk mengimplementasikan di Cisco Packet Tracer. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer yang dimana aplikasi ini tuh untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat. Misalnya di sini saya akan menggunakan perangkat server. Lalu menggunakan 3 router. Nah, untuk routernya pertama di sini saya menggunakan yang 2911, lalu yang 2901, dan satu lagi pakai yang 2911 lagi. Nah, setelah itu saya akan menambahkan switch yang 2960 ini. Lalu saya akan menambahkan 2 PC. Nah, oke. Untuk menyambungkan perangkat-perangkat ini kita membutuhkan kabel. Nah, untuk kabelnya di sini saya akan menggunakan kabel automatical. Nah, kita sambungkan ke semuanya saja. Nah, oke, setelah itu kita akan menambahkan IP di sini ya. Untuk server itu ada di 172.16.23.1. Lalu untuk IP jalurnya itu 172.16.23.1. Lalu kita tambahkan di sini A1. Lalu IP jalur di sini yaitu 10.10.10.1, dan untuk IP router itu 10.10.10.2. Lalu ketik lagi di sini #2. Nah, setelah itu kita masukkan yang apa ini IP router, IP jalur ya berarti ini.
11.11.11.1. Nah, lalu di sini kita tambahkan 11.11.11.2. Dan untuk PC itu aku menggunakan di VLAN 10. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.10.1. Nah, untuk yang PC 1 itu menggunakan VLAN 20. IP-nya 192.168.20.1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan masuk ke server. Lalu kita masuk ke desktop, klik IP, dan kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 172.16.23.2. Titik 1. Titik 2 betul guys. Nah, untuk subnet masknya kita ganti di sini 255. Oke. Lalu untuk default gateway-nya sama 16.23, tapi yang ujungnya aja yang beda ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah menambahkan IP di server, kita akan mengkonfigurasi ke router. Nah, kita ke router yang pertama. Nah, lalu kita masuk untuk mengkonfigurasi, kita masuk ke mode CLI ini. Ketik no, enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, setelah itu interface G0/0. Lalu kita masukkan IP address-nya 172.16.23.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu no shoot. Nah, setelah itu kita masukkan interface yang G0/1 dengan IP address 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.248. Oke, no shoot. Lalu kita ketik router BGP 1, lalu neighbor, yaitu 10.10.10.2. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Lanjut, remote plus 2. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan network 172.16.23.0. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Lalu kita ketik IP root 192.16.10.0 dan subnet mask 255.255.255.0. Lalu IP jalurnya
10.10.10.2. Oke. IP root 192.168. Sekarang yang 20.0 dengan subnetnya sama 255.255.0. Lalu untuk ujungnya itu sama jalurnya. N WR. Nah, oke, udah. Setelah itu kita akan ke router yang kedua, sama ke CLI. Enable konfigurasi terminal, lalu interface G0/0. Ya, dengan IP address. Berarti untuk router yang kedua itu, router yang satu ini, G0/0, berarti kita menggunakan yang ini, yaitu 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.248. Nah, lalu ketik IP net outside. Nah, setelah itu no shoot. Oke, lalu kita masuk interface yang G0/1 sekarang ya. IP address-nya berarti yang ini ya teman-teman ya. 11.11.11.1. Subnet masknya 255.255.252. Oke, enter. Lalu IP NAT inside. Oke, no shoot. Lalu router PGP2. Name port 10.10.10.1 remote A1. Sekarang kita masukkan IP root 192.168.10.2 10.255.255.255.0 lalu 11.11.11.2 IP root sekarang yang 192.168.10.0 ya. Lalu 255.255.255.0 lalu 11.11.11. Oke. Nah, setelah itu kita masukin lagi IP root. No. (10.10.10.1) Oke, lalu kita ketik IP NAT inside source static 192.168.10.2 lalu 10.10.3. Oke. Oh ya, maaf, udah salah. Nah, setelah itu kita ketik akses list 1 permit
192.168.20.0 lalu 00.255 lalu IP NAT inside source list 1 interface G0/0 overload and WR. Oke. Lanjut kita ke router ketiga. Sama untuk itu konfigurasi kita masuk ke CLI. Oke. No. Enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface yang G0/0 dulu ya. Oke. IP address-nya 11.11.11 jadi titik 2 yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Enter. No shoot. Lalu interface G0/1. No shoot. Nah, setelah itu interface G0/1 VLAN 10 encap .1q 10. Oke, kita tambahkan IP address-nya. Untuk IP address-nya VLAN 10 berarti yang ini ya teman-teman ya. Yang 192.168.10 dulu ya. Berarti 10.1 dengan subnet mask 255.255.0. Oke. Lanjut ke interface G0/1 VLAN 20 sekarang. Encap solution.1q VLAN 20 ya. Dengan IP address-nya berarti untuk VLAN 20 yang ini ya teman-teman ya. 192.168.20.1. Subnet masknya 255.255.0. Oke, lalu IP root 000.0.0.0.0. Lalu terakhir kita masukkan yang IP ini, jalur 11.11.11.1. Enter, lalu N, terakhir WR. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke switch. Nah, untuk switch kita juga sama konfigurasi ya teman-teman ya. Nah, untuk di switch tinggal enable konfigurasi. Lalu kita masukkan VLAN 10. Name VLAN 10. Lalu kita masukkan lagi VLAN 20. Name VLAN 20. Maaf. Oke, interface FA 0/1. Switch port mode terang. Lalu interface FA 0/2 sekarang ya. Switch port mode akses.
Lalu switch port akses VLAN 10. Nah, setelah itu interface yang ketiga, FA0/3 switch port mode akses. Nah, terakhir switch port akses mode maaf. Harusnya ini tuh VLAN ya, akses VLAN 20. Nah, lalu N WR. Oke. Setelah itu kita akan masukkan IP ke dalam PC. Untuk IP PC0 ini berarti ini ya teman-teman ya, yang 192.168.10.2 subnet masknya. Untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1. Oke, lanjut ke PC yang kedua. Berarti untuk ini 192.168.20.2. Oke, setelah itu kita akan menambahkan ini ya ke sini sebelum kita cek enable show IP root. Do show IP root. Oke, ini sudah ada 10.10/29 172.16.23. Oke, lalu kita coba ke sini ya. Do show IP root. Nah, oke, udah ada. Oke, di sini kita akan coba cek dari server ke router 0. Oke, untuk hasilnya itu sukses, kita coba lagi cek ke server ke router. Berapa router 1? Kita coba ke sini. Oke, dikarenakan pilot kita akan coba tambahkan ke router ini. Kita tambahkan IP root 11.11.11.0, subnet masknya 255.255.255.252, terus 10.10.10.2 N WR. Oke. Lalu kita ke klien tuh yang ini ya, root. Oke, sekarang kita coba. Nah,
sekarang sudah successful ya teman-teman. Dikarenakan tadi kita sudah menambahkan ini nih. Nah, IP root yang 11.11.11.0, 255, 255, 255, 252, dan 10, 10, 10.2. Nah, kita coba PC ke PC. Oke, successful. Lalu kita coba PC ke server ini. Oke. Nah, teman-teman, jadi ini sudah sukses semuanya. Mungkin segitu saja hasil implementasi dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, karena di sini aku juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.